Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satunya. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik, kan saudara di digital forensik itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Dua Yang ilmu tadi yang jelaskan, berkaitan dengan digital pengalaman. forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab? Ya. Fix ya, sudah jelas ya, Barreskrim Polri sudah menggelar perkara setidaknya tuduhan terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi. Dan bahkan pada saat lalu Pak Jokowi juga sudah hadir dan mendatangkan ijazah aslinya. Nah, akhirnya Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, identik, otentik, dan lain sebagainya. Ini menurut saya sih ada miskomunikasi ya, kalau menurut saya, tuntutan dari Rismond, Roy Suryo, dan lain sebagainya. Karena terkait dengan ijazah palsu ini, kalau menurut saya pribadi sih, menurut Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa itu meragukan keasliannya itu dikarenakan skripsinya yang tidak ada lembar pengesahan dan lain sebagainya. Intinya proses lah yang dikeluhkan oleh Roy Suryo, Rismond, dan lain sebagainya melalui proses untuk mendapatkan ijazah tersebut. Prosesnya apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Menurut saya yang saya tangkap itu Roy Suryo, Rismond itu meragukan keaslian ijazah itu dikarenakan prosesnya. Ya, tetapi memang Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan menurut saya sudah fix ya, sudah jelas ijazah Pak Jokowi asli. Jadi menurut saya Roy Suryo dan Rismond legowo saja lah, legowo saja. Asli. Sudah, kita membahas yang lainnya lah. Tidak usah membahas terkait ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut Rismond, Roy Suryo benar, ya monggo. Anda benar, tetapi saat ini sudah tidak usah diperpanjang lagi terkait isu ijazah ini. Dan Barreskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, titik, finish, dan kita berfokus pada permasalahan-permasalahan bangsa yang sangat banyak sekali ya. Karena ijazah asli, palsu, menurut saya juga tidak akan berdampak kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga sudah menjadi presiden, sudah mantan presiden, dan itu pun ketika Pak Jokowi terbukti misalnya ijazahnya palsu, itu juga tidak akan berpengaruh kepada Pak Jokowi sendiri. Jadi menurut saya percuma lah. Menurut saya legowo ijazah Pak Jokowi asli. Untung saja loh, ini saya apresiasi ya gerak cepat dari Barreskrim Polri untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Sangat cepat sekali dan semoga saja Roy Suryo, Rismond bisa tidur tenang karena masih banyak permasalahan-permasalahan bangsa yang harus dikritisi selain isu ijazah palsu dari Pak Jokowi ya. Nah, yang cukup keren lagi, tidak ada unsur pidana. Nah, Barreskrim Polri hentikan penyidikan soal ijazah Jokowi dan Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Artinya tidak ditemukan unsur pidana ya. Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan lain sebagainya itu ya tidak akan diusut lah intinya apakah ini pencemaran nama baik dan lain sebagainya karena sudah dinyatakan oleh Barreskrim ijazah Pak Jokowi asli. Nah, menurut saya itu sudah cukup ya, tidak ada unsur pidana terkait kasus ijazah palsu ini ya. Nah, seperti ini video dari Barreskrim Polri. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari
3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah, semoga saja sudah puas ya, walaupun tidak puas sih. Seperti itulah, karena belum masuk di persidangan ya, dan bahkan Roy Suryo dan Rismond itu sudah siap ya, setidaknya bila di persidangan akan membeberkan setidaknya kenapa Roy Suryo dan Rismond itu kekeh, yaitu ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya ya. Untung saja loh ini tidak ada tindak pidana dan lain sebagainya, dan Bareskrim sudah menstop penyidikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, clear ya, clear. Untung saja ya, tidak ada yang seperti pada saat lalu ya, Bambang Tri dan Nur ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Yuman, yang berhak menyatakan asli atau palsu itu sebetulnya institusi apa, Bareskrim atau pengadilan? Ya, masih ada pertanyaan tersisa ya. Semua skenario endingnya sudah bisa ditebak lama sebelum hari ini diumumkan. Lika-liku yang ada hanya gimmick dan pemanis sebuah cerita ijazah palsu. Kamu bisa membohongi orang beberapa saat dan beberapa orang setiap saat, tapi kamu tidak bisa membohongi semua di setiap saat. Akibat khawatir dipermalukan Roy Suryo di pengadilan dengan terpaksa menyatakan ijazah asli, padahal belum ada pengadilan. Baru kali ini pihak kepolisian sudah menyatakan selesai sebelum ada pengadilan. Ya, seperti itulah. Laporan di Mabes selesai, maka lanjut yang ke Polda. Kira-kira ini masuk kriminalitas enggak ya? Hasil ujinya aja yang dikasih tahu, tapi apa aja yang diuji tidak ditunjukkan. Saya sebulan yang lalu pernah membuat status di FB menggugat akan kalah karena Jokowi bukan lawan tandingnya. Udah nggak kaget, mana berani melawan ketum. Semoga UGM sadar dan civitasnya mendobrak dan akan bikin institusi Polri. Ya, seperti itulah. Jadi ya, terkejut dan tidak terkejut, dan pastinya endingnya juga sudah terlihat lah. Apalagi Pak Jokowi ya, mantan presiden, dan menghadapi Roy Suryo, Rismond dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari detik.com ya, tidak ada unsur pidana. Bareskrim stop penyelidikan isu ijazah palsu Jokowi. Bareskrim Polri memastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polisi mengatakan penyidik menguji ijazah Jokowi dengan perbandingan dan hasilnya identik. Hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tak ditemukan adanya tindak pidana, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam jumpa pers pada Kamis 22 Mei. Juhandani menyampaikan penyelidikan tudingan ijazah palsu ini berdasarkan aduan masyarakat oleh tim pembela ulama dan Civitas TPUA. Aduan tersebut ditandatangani oleh Egy Sujana dalam perwakilan dari TPUA tentang adanya tindak pidana terkait ijazah Jokowi. Pasal yang diadukan adalah pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik atau menyuruh masukkan keterangan palsu di dalam akta otentik atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan advokasi yang tak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan lain sebagainya ya. Ya, seperti itulah. Jadi sudah clear, sudah jelas ijazah Pak Jokowi asli, jadi tidak usah lagi memperdebatkan terkait isu-isu ijazah ini ya. Ya, semoga sajalah bisa meredakan setidaknya permasalahan-permasalahan terkait isu ini ya, dan semoga saja kita bisa berpikir lagi ya ke arah yang lebih positif lagi lah daripada ngomongin terkait isu ijazah palsu ini. Nah, sudah clear, sudah jelas.